Pemirsa, ini kita menuju ke lokasi IPAL, instalasi pembuangan air limbah komunal untuk Kelurahan Pasir Kidul yang diketuai oleh Bapak Bahir. Ini lokasinya kebetulan di dekat makam, lumayan terawat tapi juga perlu sedikit disapu barangkali karena angin dan banyak sekali pepohonan. Ini namanya SPPM USRI 2013 yang artinya pembuatannya di tahun 2013 untuk Kelurahan Pasir Kidul dengan KSM PKM Budi Luhur. Untuk perawatan ya di terang nabah IPAL ini meliputi berapa anggota? ya teman-teman. Untuk perawatan di bangunan IPAL ini kita lihat bak kontrolnya ya. Bak kontrol itu ada sekitar berapa ini, 10. Nah, untuk perawatan yang pertama adalah kita nanti buka bak obat yang pertama. Bak obat kita buka, kemudian yang kedua adalah bak yang nomor 2, yaitu bak atau namanya setter. Setter itu adalah tempat tinggal tinja. Tempat tinggal tinja itu yang nantinya akan diproses untuk menuju bak kontrol berikutnya. Ini adalah perawatan di di bangunan IPAL. Ini dilakukan untuk perawatan, untuk dilakukan pembukaan atau pengontrolan bak kontrol inlet itu dilaksanakan paling lama itu 4 bulan sekali. Kita buka inlet, kemudian bak berikutnya setter, kemudian bak anaerob. Barangkali ada sampah-sampah yang ada di dalamnya itu harus diangkat, kita buang supaya sirkulasi atau pengolahan limbah yang ada di IPAL ini berjalan lancar, tidak ada hambatan sehingga keluarnya air ke bak berikutnya itu lancar. Itu antara lain seperti itu yang harus kita laksanakan di KPT Pasir Kidul ini. Demikian dari keterangan dari pengurus KPT Pasir Kidul, semoga ada manfaatnya. Ya Pak Bahir, mohon maaf, ini bak segini lebar untuk luas dipakai untuk berapa orang Pak kalau boleh tahu? Untuk IPAL yang ada di Pasir Kidul ini adalah kuotanya adalah 100 rumah, baru terpakai 85 rumah. Berarti masih ada kuota sekitar 25 rumah lagi yang belum kita sambung, atau mungkin nanti ada tambahan rumah baru mungkin di sekitar lingkungan kami itu bisa memakai atau bisa menyambung dengan IPAL ini. Jadi untuk pengurasan ini kami sudah lakukan 4 tahun yang lalu, karena bangunan IPAL ini program USRI 2013. Jadi 4 tahun yang lalu sudah kami kuras, kemudian saat ini belum kami kuras karena saya cek kondisi IPAL ini masih mampu untuk menampung tinja dari warga kurang lebih 1-2 tahun lagi. Ya baik. Terima kasih. Nah, untuk perawatan, pengurasan dan sebagainya kan tentunya membutuhkan biaya Pak. Lah, itu dari anggota sendiri apakah ada iuran atau mungkin boleh dijelaskan berapa nominalnya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk perawatan atau pengurasan atau biaya pengurasan ini kami lakukan karena program ini, IPAL ini adalah program swadaya masyarakat. Untuk pengelolanya, maka kami bersepakat dengan masyarakat untuk iuran sebesar Rp4.000 sampai sekarang itu belum ada kenaikan. Seharusnya sih memang 4.000 sangatlah murah. Jadi untuk menuju kenaikan nanti mungkin akan kita rapatkan lagi. Nah, untuk biaya pengurasan ini adalah hasil daripada iuran warga sebesar Rp4.000 per bulan.
inilah sangat murah. Kemudian untuk pengurasan yang kemarin kami lakukan itu bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup atau mobil tinja dari pemerintah. Jadi biayanya itu tidak terlalu mahal dibanding dengan biaya penyedotan dari swasta. Karena dari swasta kalau tidak salah itu per kubiknya itu sampai 300.000 sampai dan 350. Padahal satu kotak itu bisa sampai 3 atau 4 kubik. Oh iya. Nah, ini kalau dikuras semuanya itu berapa kubik. Jadi oleh karena itu kami bekerjasama dengan pemerintah melalui Dinperkim yang punya mobil tinja, karena mereka adalah punya program sanitasi gitu. Untuk biaya penyedotan itu berkisar antara 1 juta sampai 1,5 juta. Itu yang kami lakukan untuk 4 tahun kemarin. Demikian Mas. Ya baik, selain sumber dana dari swadaya, apakah dari ini kan wilayah kelurahan Pasir Kidul, apakah dari kelurahan juga ada inisiatif membantu atau menyubsidi setiap tahunnya atau gimana Pak Bahir? Ya, terima kasih. Untuk biaya operasional KPP atau IPAL ini memang jarang yang tertarik, khususnya pihak-pihak lain, karena memang untuk mengurusi masalah limbah itu memang tidak tertarik. Oleh karena itu kami berusaha untuk mandiri, dalam arti kita hanya mengandalkan iuran warga. Kemudian kalau memang ada orang-orang yang ingin membantu kami terima. Kemudian untuk tarikan kadang-kadang ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 4.000. Jadi kalau yang ngasih 5.000 mungkin itu adalah subsidi silang. Jadi untuk menambah income. Nah, untuk sementara kami melakukan upaya mencari CSR memang belum dapat. Kemudian dari dana kelurahan pun, dari kelurahan pun tidak ada, harus melalui musrenbang. Dan inilah musrenbang ini apakah memang bisa masuk apa tidak, saya juga belum tahu. Jadi untuk sementara saat ini kami masih hanya mengandalkan iuran warga untuk biaya operasionalnya Mas. Terima kasih. Yang lebih penting lagi, pertanyaan dari saya itu, tentunya kan tidak, Pak Bahir tidak sendirian dalam pengerjaan, pengurasan dan sebagainya. Nah itu kan dibutuhkan struktural atau pekerja di pengurus ya. Nah itu apakah dalam hal ini memang betul-betul kerja bakti, apa kemudian ada persentase untuk mereka yang gelem bau ya, bahasanya kerja seperti ini kan sangat pilih orang. Nah itu apakah ada persentase tersendiri Pak? Iya, terima kasih. Untuk kegiatan operasional memang dari pengurus KPP memang banyak ya, banyak, terdiri dari bahkan ada yang sampai 10 orang. Tapi yang terjun, yang aktif itu hanya seksi operasional cuma 3 orang yang selama ini untuk memelihara IPAL ini. Untuk perawatan atau penggontoran itu dari pengurus KPP, dari seksi operasional hanya 3 orang. Rutin paling tidak kami laksanakan minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan sekali. Nah, dana itu hanya untuk istilah konsumsi saja, dari iuran kita ambil untuk konsumsi. Tapi kalau untuk istilahnya upah dikodeni atau untuk upah, saya yakin tidak cukup, karena pemanfaat ini hanya 80 orang, 80 rumah, itu kali 4 kan ya, ketemunya cuman berapa. Nah ini kalau satu kali penggontoran itu paling tidak saya habis untuk konsumsi 100.000 gitu loh, hanya untuk konsumsi, untuk bensin, karena kita pakai pompa yang bahan bakarnya bensin. Kemudian untuk tenaga kerja kami masih sukarela Mas. Terima kasih. Artinya lebih dikedepankan ke sosial ya Pak ya? Betul. Ya, terima kasih ya. Demikian penjelasan dari Bapak Bahir yang mengetuai dari SPPM USRI 2013 Pasir Kidul yang bernama Budi Luhur ini. Demikian laporan dari kami.